Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang pajak penghasilan pasal 25. Kepada pemateri 1, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 25. Seperti yang diketahui, wajib pajak orang pribadi atau badan usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan bagi wajib pajak dalam melunasi pembayarannya, sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari pajak penghasilan pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 25. Bagian yang kedua yaitu adapun ketentuannya dalam PPh pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Terima kasih. Baik, saya Priwinta Woroms. Saya akan menjelaskan tentang kategori pajak penghasilan pasal 25. Yang akan saya jelaskan tentang wajib pajak orang pribadi. Seseorang baru disebut wajib pajak orang pribadi ketika telah menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui badan usaha tetap di Indonesia. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi penguasa tertentu atau WPOPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPSPT adalah dengan penghitungan penghasilan kena pajak dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun dikenakan tarif 5%. Kedua, penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Yang terakhir, keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun sebesar 30%. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Baik, saya Novaris Bana akan menjelaskan tentang kategori pajak penghasilan pasal 25. Di sini ada dua kategori. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua, wajib pajak badan. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang cara
penghitungan pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Biasanya penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. Saya akan melanjutkan materi cara penghitung pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 21 sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang berikutnya, PPh pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, kurang 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Yang berikutnya, PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang berikutnya, PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 25. PT Langit Merah bergerak di bidang produksi makanan, di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya pada data pajak angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp168.982.456.000 dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka perhitungan menggunakan tarif 25%, adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah Rp937.688.000. Yang pertama tarif sama dengan Rp937.688.000 dikali dengan 25%, yaitu Rp234.422.000. PPh pasal 29 sama dengan Rp234.422.000 dikurang dengan Rp168.982.456.000 sama dengan Rp65.439.544.000. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan Rp234.422.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp19.935.166.000 dibulatkan menjadi Rp19.535.000.